Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan kita di mata kuliah Kewirausahaan semester 7 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Adapun topik pembahasan kita kali ini mengenai penerapan BMC. Kami dari kelompok 1 dengan leader Muhammad Syahrul Haki dengan NIM 2018-001022 dan anggota tim Dusa Amanda Putra dengan NIM 2018-001018, Husnul Khatimah dengan NIM 2018-001031, dan saya sendiri Nurul Husna dengan NIM 2018-001032, Meliati Agustina dengan NIM 2018-001035, Asti Widianti dengan NIM 2018-001059, Nur Hasanah dengan NIM 2018-001060, Pipit Rizkia Saputri dengan NIM 2018-001066, Salsabila Nur Agustina dengan NIM 2018-001097. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai penerapan BMC, saya akan sedikit menyampaikan mengenai apa sih BMC itu atau Business Model Canvas. Jadi, teman-teman, BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Business Model Canvas ini disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Business Model Canvas adalah sebuah strategi di dalam manajemen yang berupa visual card yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis canvas ini pertama kali dikenalkan oleh Alexander Osterwalder di dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Di dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan mengenai sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat di dalam sebuah model bisnis. Nah, jika dilihat sepintas, sebenarnya alur bisnis model canvas ini cukup sederhana. Secara garis besar dan alurnya itu mengalir dari elemen satu ke elemen berikutnya. Nah, kami dari kelompok 1 di dalam penerapan model bisnis canvas ini membuat planning berupa produk Osibana Custom. Nah, mungkin dari teman-teman masih merasa sedikit asing dengan apa sih Osibana itu. Jadi, guys, Osibana merupakan seni merangkai bunga kering yang menghargai keindahan bunga tersebut dengan cara mengabadikannya. Osibana ini berasal dari negeri Sakura. Osi yang berarti pres dan bana yang berarti bunga. Nah, mungkin dari teman-teman juga merasa penasaran, kenapa sih dari kelompok kami memilih produk Osibana ini sebagai produk pilihan kami. Jadi, produk Osibana ini digagas produk yang berasal dari alam sekitar. Mengapa sih demikian? Karena kami melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dengan keanekaragaman hayati. Maka dari kelompok kami berinovasi menggagas sebuah produk pemanfaatan tanaman sekitar yang kurang maksimal sehingga dapat memiliki nilai seni. Bisnis Model Canvas dengan 9 elemennya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Huzaini Sukma Gunawan dari kelompok 1. Di sini kita mempunyai produk yang bernama Osibana Custom. Dalam bisnis model canvas, elemen pertama yang harus dimiliki dalam pemulai bisnis adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target kita di situ. Nah, di sini Osibana Custom menargetkan pada beberapa klaster di situ, salah satunya kalangan mahasiswa, kalangan ibu rumah tangga, dan rentang usia di antara 15 sampai 50 tahun. Kenapa kemudian Osibana Custom memilih klaster tersebut? Karena seperti yang kita ketahui bahwa di era milenial saat ini banyak kalangan yang membutuhkan cenderamata seperti produk kami ini. Salah satunya pada klaster mahasiswa, di mana mereka banyak yang tertarik dengan cenderamata seperti ini, entah itu untuk oleh-oleh, hiasan, kado maupun hadiah-hadiah yang kemudian memberikan ketertarikan tersendiri untuk mereka. Kemudian yang kedua adalah kalangan ibu-ibu muda. Mereka juga banyak yang membutuhkan kado seperti ini, terlebih khususnya di kalangan rentang usia antara 15 sampai 50 tahun. Dan kami menargetkan produk kami ini tersebar di seluruh Indonesia. Namun itu tidak menutup kemungkinan bahwa untuk suatu saat nanti kita akan melakukan eksportir ke luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NIM 2018 001060. Di sini saya akan menjelaskan elemen yang kedua, yaitu value proposition. Value proposition merupakan nilai dari suatu produk, yaitu kebutuhan mana yang akan kita penuhi. Dengan kata lain, keunggulan atau keunikan apa yang kita tawarkan kepada konsumen. Jadi dalam membuat produk, kita harus memikirkan benar-benar, memikirkan baik-baik pesan apa yang akan disampaikan kepada konsumen agar konsumen itu segera mungkin mencoba produk kita. Value proposition dari produk kita atau Oshibana Custom ini yang pertama, memanfaatkan tumbuhan sekitar seperti bunga, daun, dan tangkai dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu mempertahankan karakteristik warna asli dari tumbuhan tersebut. Dan yang ketiga yaitu produk Oshibana ini tahan lama, tidak 3 hari 4 hari itu langsung layu. Jadi produk Oshibana Custom ini bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang value proposition. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan tahapan BMC yang ketiga, yaitu adalah channel. Channel di sini maksudnya adalah media ataupun sarana yang digunakan untuk menyalurkan produk ataupun jasa kita kepada customer. Nah, tanpa adanya channel ini, suatu perusahaan itu bisa mengalami kesulitan karena belum bisa ataupun tidak bisa menyalurkan barangnya kepada customer yang membutuhkan. Nah, melalui channel yang tepat, maka kita bisa menyampaikan sebuah value proposition kepada customer segmen kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Di antaranya adalah menggunakan teknik AIDA. Nah, teknik AIDA ini merupakan akronim dari yang pertama awareness ataupun kesadaran, daya tarik, kemudian ada interest ataupun minat, ada desire, ataupun keinginan, dan ada action ataupun aksi. Nah, maksud dari awareness sendiri itu adalah menciptakan kesadaran ataupun daya tarik kepada brand yang kita punya ataupun produk yang kita jual. Nah, kemudian ada interest. Interest itu bagaimana cara kita mempertahankan minat konsumen dengan memberikan sesuatu yang relevan ataupun menarik. Yang ketiga ada desire. Desire ini merupakan keunggulan dari produk yang kita punya. Nah, yang keempat itu ada action. Nah, di action ini dari yang tadinya customer itu cuma tertarik, kemudian melihat keunggulan dari produk kita, akhirnya seorang konsumen itu akan melakukan sebuah tindakan, yaitu tindakan untuk membeli produk kita. Nah, di tugas BMC kali ini untuk kelompok kami itu membuat sebuah produk yang bernama Oshibana Custom. Nah, untuk channelnya sendiri di sini kami menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, bukan cuma media sosial, kita juga menggunakan sebuah marketplace, ya seperti kita sudah tahu ya, kayak Shopee, Tokopedia, ataupun Bukalapak. Nah, kita juga membuat suatu grup ataupun suatu komunitas untuk mempertahankan para pelanggan kita. Jadi kita menyediakan suatu wadah di grup WhatsApp untuk yang sering repeat order itu bisa menjadi reseller kita. Jadi kalau semisal nih teman-teman mau custom ataupun mau order produk kita, bisa melalui media sosial yang kita punya ataupun melalui teman-teman reseller kita. Nah, untuk nama tokonya itu ada di
Oshibana Custom ID. Jadi silakan bisa dicari ya untuk jadi buat teman-teman yang mau order silakan bisa mengunjungi tadi media sosial kita ataupun marketplace dari brand kita. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kakak saya. Silakan. Tati Agustina, NIM 2018 001035, Prodi S1 Akuntansi, kelas PG 1. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 1 mata kuliah kewirausahaan, yang mana kami memilih usaha yaitu Oshibana Custom. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya sedikit mepresentasikan tentang sub customer relationship. Apa sih customer relationship itu? Customer relationship adalah hubungan kita dengan seorang pelanggan. Tentunya menjadi hal yang wajar dan hal yang patut ada dalam suatu wirausaha, yaitu bagaimana cara kita menjaga hubungan dengan customer kita. Sebagai penjual ataupun seorang wirausaha, haruslah memiliki hubungan yang baik dengan customer kita. Nah, pada kelompok 1 kami memilih marketplace sebagai media untuk kita menjalin hubungan dengan customer kita. Pada marketplace sendiri itu ada beberapa aplikasi, ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Instagram, Facebook, kemudian ada Telegram, kemudian juga ada WhatsApp. Nah, dari beberapa aplikasi tersebut, saya ambil salah satu aplikasi, contohnya Shopee. Di Shopee kita bisa lihat bagaimana kepuasan pelanggan saat membeli suatu produk pada toko kita. Kita bisa lihat dari komentar-komentar mereka. Kemudian apabila nanti ada komentar-komentar yang sekiranya mereka belum puas dengan produk yang telah kita jual, jangan khawatir. Itu bisa menjadikan introspeksi kepada kita untuk bisa meningkatkan kualitas dan tentunya mampu menjawab apa yang menjadi permasalahan sehingga seorang customer tidak puas dengan produk yang telah kita jual. Selain Shopee, kita juga bisa ambil contoh pada WhatsApp. Saat ada customer yang melakukan transaksi pembelian suatu produk melalui WhatsApp, tentunya kami akan meng-save nomor customer tersebut. Setelah itu, saat barang sudah dikirim, kita lihat dan kita tanyakan kepada customer bagaimana kepuasan mereka tentang produk yang telah kita jual. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai revenue stream atau sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan di model bisnis kanvas Oshibana Custom ini ada 3, yaitu dari hasil penjualan, kedua dari dropshipper, dan ketiga reseller. Nah, yang pertama hasil penjualan sendiri itu merupakan dari penjualan secara langsung dari tim kami, atau promosi, baik promosi di media sosial maupun promosi secara langsung kepada konsumen. Nah, selain dari hasil jual sendiri, kita juga menerima dropshipper dan reseller. Nah, dropshipper sendiri ini orang yang menjualkan atau mempromosikan produk kita kepada orang lain, namun tidak ada stok barang dalam dropshipper ini. Jadi kelebihannya sendiri yaitu modalnya sedikit, kemudian jam kerjanya lebih fleksibel dan mengurangi biaya overhead. Sedangkan kekurangan dari dropshipper sendiri itu adalah tidak memiliki kontrol terhadap barang. Nah, yang ketiga yaitu reseller. Reseller ini adalah orang yang menjualkan barang kami kembali kepada orang lain. Nah, di sini reseller memungkinkan untuk mengkontrol stok barang, karena reseller ini barangnya itu harus membeli dari kita terlebih dahulu.
Nah, perbedaannya dari dropshipper sendiri, kalau dropshipper ini tidak bisa melakukan pengiriman dan pengemasan secara langsung, sedangkan reseller itu bisa melakukan pengemasan dan pengiriman secara langsung. Sekian pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai key research akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Husnul. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NIM 2018 001031. Saya dari kelompok 1 dengan nama Project Oshibana Custom. Di basis model kanvas sendiri, saya akan memaparkan urutan nomor 6 yaitu key resource. Key resource sendiri dapat diartikan sebagai sumber daya manusia atau sumber-sumber yang kita punya. Syarat key resource sendiri yang bisa untuk bisnis kita. Jika kita kehilangan key resource ini, bisnis kita tidak akan berjalan dengan lancar. Contoh usaha yang kami kembangkan pada produk Oshibana Custom yang perlu kita lakukan yaitu menyiapkan bahan-bahan dan peralatan untuk pembuatannya, seperti tumbuhan yang akan dikeringkan seperti bunga yang berwarna-warni, contohnya bunga mawar, bunga melati, bunga matahari, bunga mawar putih. Juga daun yang berwarna hijau dan beragam warnanya dan bentuknya, serta tangkai potongan bunga untuk menghiasi Oshibana tersebut. Tidak pula juga bahannya yaitu gunting, cutter, penjepit atau pinset, setrika, kertas buram, busa, kertas minyak, kantung plastik, papan, dan batu bata. Key resource sendiri nantinya akan berhubungan dengan key activity dan key partner, sehingga fungsi ketiganya tersebut adalah fungsi operasionalnya. Sekian paparan dari key resource pada nama proyek kelompok 1 yaitu Oshibana Custom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke key activity. Pada usahanya, key activity ini kita bagikan menjadi 3. Yang pertama adalah proporsi nilai yang kita dapat, dan kedua adalah pendistribusian, dan ketiga adalah hubungan antar pelanggan atau kita sebut sebagai customer relationship. Ya. Nah, pada proporsi nilai yang kita dapatkan ini tentunya adalah ramah lingkungan. Pembuatan kerajinan bunga ini menarik sekali karena hal dasarnya adalah penggunaan bahan-bahan seperti bunga, dedaunan, dan potongan organik lainnya yang digunakan sebagai komposisi artistik di dalam kanva. Nah, kemudian bahan-bahan yang kita pilih atau bunga yang kita pilih ini tentunya tidak semena-mena atau kita harus cermat ya, dalam pemilihannya, karena yang ditakutkannya adalah hasil atau tekstur warna yang digunakan itu akan berdampak pada hasil akhirnya, mulai dari warna kontrasnya atau ya semacamnya. Kemudian dalam usaha Oshibana Art ini pendistribusiannya itu melalui media sosial. Kita menjalin hubungan antara konsumen baik yang mengenal maupun yang tidak mengenal Oshibana Art. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah packing, pengemasan. Nah, pengemasan Oshibana Art ini tergantung dari pesanan yang diterima atau yang diinginkan. Ya. Entah itu dari frame-nya, entah itu bunga-bunga, pemilihan bunga yang akan dipilih. Kemudian biasanya kita pengemasan itu menggunakan boxnya dengan lapisan bubble wrap agar menjaga kualitas produknya untuk sampai kepada konsumen. Baik, menyambung
penjelasan sebelumnya, salah satu unsur yang harus ada dalam bisnis model Canvas yaitu key partners, di mana sudah kita ketahui bersama bahwasanya key partners merupakan jalinan kerjasama antara pengusaha dengan pelaku usaha lainnya. Salah satu fungsi adanya kerjasama dengan para pelaku usaha ini tentu saja untuk mensuplai bahan baku yang nantinya akan kami gunakan untuk menciptakan kerajinan Oshibana Art tersebut. Para pelaku usaha yang bekerja sama dengan kami diantaranya adalah yang pertama yaitu penjual bunga atau petani bunga, di mana kami memanfaatkan tumbuhan untuk menciptakan karya Oshibana Art ini. Dengan demikian, bukan berarti kami bisa memanfaatkan sembarang tumbuhan atau tanaman liar dalam membuat kerajinan ini, karena kami sangat memperhatikan kualitas dari bahan baku yang nantinya akan kami gunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Oleh karena itu, adanya kerjasama dengan para petani bunga atau penjual bunga diharapkan dapat menjaga mutu atau kualitas dari bahan baku untuk menciptakan produk yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi. Pelaku usaha yang kedua yaitu tukang kayu, di mana kayu-kayu tersebut nantinya akan kami manfaatkan dalam pembuatan frame untuk memperindah dan mempercantik kerajinan Oshibana Art tersebut. Kemudian pelaku usaha yang ketiga yang bekerja sama dengan kami yaitu toko material, di mana toko material ini tentu saja menjual banyak sekali bahan-bahan yang kami butuhkan guna menunjang pembuatan kerajinan Oshibana Art ini. Di antaranya ada paku, lem kayu, cat kayu, dan lain sebagainya. Nah, kerjasama yang kami lakukan ini tentu saja semata-mata untuk menjaga mutu dan kualitas dari produk kami sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Haqi, NIM 2018-001-022. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai elemen ke-9 ya, mengenai PMC dengan produk Oshibana Art Custom ya, yaitu cost structure atau struktur biaya ya. Struktur biaya sendiri adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh wirausaha ya untuk kegiatan usahanya ya, untuk melancarkan. Nah, di dalam struktur biaya ini, kelompok kami sudah menentukan 4 struktur biaya. Yang pertama adalah biaya logistik ya, atau biaya mengenai pengiriman ya, pengiriman dari kami ke customernya ya. Kemudian yang kedua adalah biaya produksi. Nah, biaya produksi di sini ada biaya bahan baku ya, contohnya aja bunga ya. Kemudian ada biaya pendamping ya. Biaya pendamping di sini contohnya lem, kemudian gunting seperti itu. Nah, kemudian adalah biaya untuk sarana dan prasarana. Ya, contohnya adalah mengenai handphone, laptop atau komputer. Nah, di dalam handphone kan ada pulsa ya atau kuota paket untuk mengiklankan. Nah, itu juga termasuk biaya ya. Nah, yang keempat adalah biaya tenaga kerja ya, mencakup karyawan-karyawan yang di sini ya. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai bisnis model Canvas dengan produk Oshibana Art Custom. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.